Selamat pagi adik-adik. Sudah siap ikut sekolah minggu? Ada tata tertibnya loh. Yang pertama, selama mengikuti sekolah minggu, adik-adik didampingi oleh mama atau papa. Yang kedua, adik-adik berpakaian yang sopan ya. Yang ketiga, mengikuti sekolah minggu tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main. Yang keempat, kalau kakak sekolah minggu bernyanyi, adik-adik juga ikut bernyanyi. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh juga sambil menari. Setuju ya? Pasti dong setuju. Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Hai adik-adik, mama papa semua. Wah, senang sekali lihat adik-adik sudah semangat, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dan sudah siap mengikuti ibadah hari ini. Kau happy banget loh bisa ketemu kalian di sekolah minggu GKI Kayu Putih. Terima kasih ya. Tadi Nadia, Patricia, dan Domi yang sudah semangat menari untuk Tuhan. Tadi di lagu kita denger ya disebutin kata-kata I love Jesus. Wah, apa ya artinya? Apa? Yes, betul, 100. Artinya kita sayang Tuhan Yesus. Kau yakin adik-adik semua sayang sama Tuhan Yesus? Apa ya artinya kalau kita itu sayang sama Tuhan Yesus? Yes, bener banget. Denger-dengeran ke mama papa. Sayang sama kakak dan adik, apalagi? Tetap rajin sekolah minggu. Setia berdoa. Dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Pastinya kita juga mengasihi dan sayang kepada Tuhan Yesus. Good ya semua. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus,
Terima kasih karena kami hari ini boleh bersama-sama beribadah melalui sekolah minggu online. Bapa di dalam sorga, kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan pimpin, biarlah kami mau memuji Tuhan, mendengarkan cerita, beraktivitas dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, luar biasa. Kau tahu adik-adik semua berdoa dengan sikap doa yang baik. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Betty. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kak Ute mau adik-adik menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji Tuhan bersama. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa duduk tenang, kami bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Dan juga tolong kami nantinya untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yuk mari kita saksikan. 6 hari sebelum perayaan Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania. Adik-adik masih ingat Betania itu tempat apa? Yes, itu tempat tinggal Lazarus, saudaranya Maria dan Marta. Nah, setelah Tuhan Yesus tiba di kota Betania itu, diadakanlah perjamuan makan untuk Tuhan Yesus. Lazarus juga hadir dalam perjamuan itu, sedangkan Marta turut membantu melayani di perjamuan itu. Kemudian, tiba-tiba Maria mendekati kaki Tuhan Yesus. Ia mengambil botol minyak narwastu, membuka tutup botolnya dan menuangi kaki Tuhan Yesus dengan minyak itu. Dan setelah itu ia menyeka dan mengeringkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Adik-adik tahu, minyak narwastu itu sangat harum sehingga harumnya memenuhi seluruh ruangan. Jadi semua orang mengetahui apa yang dilakukan oleh Maria. Tetapi tiba-tiba Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus, menegur Maria. Katanya,
Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual saja seharga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Wah, adik-adik tahu 300 dinar itu kira-kira kalau dibandingkan dengan uang sekarang berapa harganya ya? Adik-adik, 300 dinar itu kira-kira sekitar 50 juta. Banyak sekali ya adik-adik ya. Apa yang dikatakan Yudas itu ada benarnya juga. Adik-adik tahu nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, biarkanlah Maria melakukan itu semua, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ternyata Tuhan Yesus membela Maria loh adik-adik. Karena Tuhan Yesus tahu Maria melakukan itu semua karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, di cerita tadi Maria sudah memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, kalau kita, adik-adik dan kakak, apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus? Yuk mari kita saksikan beberapa video dari teman-teman kalian tentang memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hai Tasya, apa yang Tasya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Tasya mau rajin menghafalkan ayat hafalan karena Tuhan mau kita selalu mengingat firman Tuhan. Bagus sekali itu adik-adik. Tasya mau selalu mengingat firman Tuhan. Memang itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini ada Nikesa. Sekarang kita tanya, apa yang Nikesa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Mau menyanyi memuji Tuhan dengan sukacita, karena itu seperti ada dalam Alkitab bahwa Tuhan Allah bertata di atas puji-pujian. Keren sekali adik-adik. Adik-adik juga bisa melakukan itu semua. Tadi kan adik-adik sudah ikut memuji Tuhan dari awal. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, sekarang coba kita tanya Ribka. Apa yang Ribka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ribka mau rajin beribadah setiap minggu. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan mau kita beribadah setelah kita bersekolah selama 1 minggu. Benar sekali adik-adik, kita harus beribadah setiap minggu setelah kita melakukan aktivitas kita selama 1 minggu. Adik-adik, ada satu lagi teman kita yang kakak mau tanya, yaitu Maria. Tapi ini bukan Maria saudara Marta dan Lazarus, ini namanya Maria Kristin. Yuk kita tanya, Maria, apa yang kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Maria mau memberikan persembahan melalui gereja untuk membantu pemberitaan firman Tuhan dan membantu orang-orang miskin. Nah, adik-adik, itu semua yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang lain seperti berdoa, memberitakan firman Tuhan, melakukan pelayanan kepada Tuhan di gereja, dan juga tentunya untuk melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Yuk adik-adik, kakak yakin kita juga bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kita mau ayat hafalan. Dari mana ayat hafalan kita ya? 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang artinya kita bersama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua dengan sukacita. Adik-adik, ulangi terus ayat hafalannya ya.
memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti apa ya? Yuk bersama-sama kita membuat aktivitas hari ini. Alat dan bahan untuk membuat celengan, siapkan kotak bekas apa aja yang ada di rumah. Kertas origami warna-warni 4-5 lembar sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian gunting dan selotip. Cara membuatnya, kotak yang kita miliki terlebih dahulu sudah digunting di bagian ini ya. Minta bantuan papa dan mama dalam mengguntingnya. Kemudian untuk mempercantik celengan kita, ambil 1 lembar origami untuk menutupi kotak. Seperti ini ya. Lalu sisi kiri dan kanannya kita lipat dan rekatkan dengan selotip. Jadinya seperti ini. Dan kemudian kita gunting kembali bagian yang ini ya, untuk mempertegas lubang celengannya yang sudah kita gunting sebelumnya. Taram! Wow, makin bagus ya, berwarna lagi. Lalu sisi bagian bawahnya kita lakukan hal yang sama, yaitu kita ambil 1 lembar origami untuk menutupi kotak dan kita lipat sisi kiri dan kanannya. Lalu rekatkan dengan selotip. Jadi deh. Kemudian bagian mana lagi ya? Bagian tengah dan samping kiri dan kanan. Akan kita tutupi juga dengan origami yang berbeda warna. Origaminya kita bagi 2 dulu untuk bagian yang lainnya. Kita gunting origami menjadi 2. Kita rekatkan dengan selotip. Dan kita lakukan hal yang sama untuk samping kiri kanannya sampai semua tertutupi. Taram, jadi deh kotak celengannya. Seperti ini adik-adik. Kita sudah bisa loh memberikan persembahan. Selamat mencoba adik-adik. Yes, sudah selesai aktivitasnya. Adik-adik sudah bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan memberikan persembahan untuk Tuhan dengan hati yang tulus dan sukacita. Yes, yes, yes. Good. Teman-teman, persembahan ini tanda ucapan syukur untuk Tuhan. Mari kita masukin sama-sama. Persembahan ini setelah terkumpul akan kami hitung bersama dan akan kami berikan ke gereja sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ada tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang yuk kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami mau berdoa biarlah persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik, seperti Maria mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus, kita juga mau melakukan itu. Jadi ingat ya adik-adik untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Wah, tanda kita mempunyai kasih kepada Tuhan Yesus banyak banget ya Kak Betty. Yuk adik-adik
kita praktekin di dalam rumah kita dulu. Karena kan masih pandemi. Dan ingat, di dalam menunjukkan kasih kita harus memberikan yang baik kepada Tuhan. Seperti lagu tema yang akan kita nyanyikan hari ini. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah melalui sekolah minggu online. Biarlah Tuhan kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami juga melakukan dengan hati yang penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan juga menyertai kami di hari-hari berikutnya dengan memberikan kesehatan kepada kami di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap ceria untuk selalu mengikuti sekolah minggu online. Tetap semangat dan setia membaca Alkitab bersama Papa Mama ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye.